warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang kami hormati dan kami taati Ustaz Zaki Mubarok, yang kami hormati Kepala Desa Ramat Inggil atau yang mewakili yang ada pada pagi hari ini, yang saya hormati dosen STIT Raden Satri Gresik yang sudah ada pada kesempatan ini, yang saya hormati juga seluruh warga Ramat Inggil yang alhamdulillah bisa menghadiri undangan kami, yang saya hormati juga seluruh mahasiswa STIT Raden Satri Gresik mulai semester 1 sampai semester 9. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bermuajahah, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita menghadiri acara maulid mengagungkan kelahiran beliau, mewujudkan rasa cinta kita kepada beliau, meskipun mungkin ini sudah akhir-akhir atau sudah lewat bulan maulidnya. Hadirin sekalian, pertama kali saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini dengan sangat baik. Mas Hilal dan juga di bawah koordinasi Ibu Siti Apaliati beserta teman-teman yang lain, dan juga teman-teman BEM yang juga turut berpartisipasi, dan juga rasa terima kasih kami sampaikan kepada kelompok Banjari Al-Azhar STIT Raden Satri Gresik. Bapak Ibu, ini adalah Al-Azhar ini adalah aset potensi yang dimiliki oleh STIT Raden Satri Gresik. Kalau tadi kita dengarkan suaranya sangat membuat kita ini ya tersentuh. Mudah-mudahan Al-Banjari ini menjadi ikon ya, ikon STIT Raden Satri Gresik, menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk bisa beraktivitas ke depan. Dan mungkin ibu-ibu yang dari Ramat Inggil nanti kalau punya hajat boleh mengundang mereka promosi ceritanya dulu. Maulid ini kita laksanakan karena kita sebagai bagian dari umat Islam, kita sebagai bagian umat yang mencintai Rasulullah, rasanya tak pantas kita hanya melewatkan. Mungkin kita sudah melaksanakan maulid di banyak tempat, di musola, di masjid, ataupun di kampung-kampung kita, tetapi sehari-hari kita berkegiatan di STIT Raden Satri Gresik ini, dan alangkah baiknya jika acara maulid ini juga kita laksanakan dalam ikatan keluarga besar STIT Raden Satri Gresik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW hingga akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran undangan kami, dan ini menjadi ajang silaturahim yang mungkin bisa kita laksanakan secara rutin. Tidak hanya mungkin di acara maulid, nanti ke depan mudah-mudahan STIT Raden Satri Gresik juga bisa menjadi silaturahmi dengan warga sekeliling Ramat Inggil dalam kegiatan agama. Ya mungkin nanti kita bisa berkegiatan bersama seperti rutinan, apakah itu rutinan yang berbentuk pengajian ataukah rutinan dalam bentuk yang lain. Jadi kita ingin bahwa kehadiran STIT Raden Satri Gresik ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat
yang sebenarnya juga Pak Zaid Mubarak juga alumni juga gitu. Ke depan STI Radisatri Gresik ini memang tidak bisa melepaskan diri dari ikatan alumni yang sebenarnya sudah ada. Jadi berdirinya bangunan ini, keberlangsungan STI Radisatri Gresik ini juga sepenuhnya atas dukungan para alumni. Jadi tidak mungkin kita bisa menikmati gedung yang megah ini 3 lantai tanpa dukungan baik moral, spiritual ataupun material dari para alumni. Dan kami ke depan ingin lebih memperjelas kerjasama dengan para alumni ini. Kalau ikatan alumni STI Radisatri Gresik itu sebenarnya sudah ada, namun mungkin perlu kita restrukturisasi lagi Pak Aksudi, karena STI ikatan alumni itu kan yang sudah ada itu tahun berapa ya terakhir kita ketemu itu 2016 sudah sangat lama, sehingga mungkin nanti di akhir tahun ini kita akan mengundang para alumni untuk bisa bersinergi lagi, karena kami percaya bahwa saat itu harus menyatu dengan para alumni. Karena kalau kita melihat pengalaman dari kampus-kampus besar, pengalaman kampus-kampus terutama juga di luar negeri, itu kebesarannya juga atas dukungan penuh dari para alumni. Nah, kami melihat bahwa input mahasiswa STI Radisatri Gresik ini memang dari kalangan menengah ke bawah. Jadi kami ingin bahwa support itu tidak hanya berasal dari lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan kita. Kita sudah memiliki beasiswa KIP, kita sudah memiliki mendapatkan beasiswa dari Basnas, kita juga sudah pernah mendapatkan beasiswa Madin. Mungkin ke depan ada beasiswa yang berasal dari alumni. Jadi misalnya banyak sekali mahasiswa kita yang kemudian protol satu persatu karena persoalan biaya. Dan STI Radisatri sendiri juga masih belum memiliki sumber pendanaan yang bisa mensupport itu. Jadi kami saat ini mengajak para alumni ini untuk bisa mungkin memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi yang mungkin memang punya niat mencari ilmu tapi tidak punya sumber pendanaan gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut Pak Sudi sama Pak Zaid Mubarak, mungkin juga Pak dosen bisa turut rembuk juga dengan program yang akan kita gagas ini. Jadi mudah-mudahan STI Radisatri ini mendapatkan mahasiswa yang banyak gitu ya. Kemarin tahun ini kita mendapatkan mahasiswa 12 orang kalau tidak salah gitu. Jadi mahasiswa kita ini sebenarnya saat mendaftar itu tidak melihat media sosial gitu ya, seperti mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, tapi mahasiswa kita ini tertarik masuk ke STI Radisatri ini karena alumninya, karena mahasiswa yang sudah ada di sini gitu. Jadi kebanyakan dari mahasiswa yang masuk ke STI Radisatri itu setelah kita analisis itu adalah berasal dari teman mahasiswa, berasal dari kerabat atau berasal dari satu pondok dan lain sebagainya. Nah ini mungkin yang harus kita tingkatkan, bagaimana kita bisa merangkul teman-teman yang ada di lingkungan kita sendiri untuk bisa menjadi bagian dari yang besar dan Radisatri Gresik. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan niat kita untuk berkhidmat dan niat kita hari ini untuk menghormat Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah kita
menjadi penghubung kita dengan Nabi Muhammad dan juga menjadi penghubung kita dengan para aulia, dengan para asatidz yang sudah berkiprah di STIT dan Santri ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah dan juga ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi di STIT dan Santri semua. Saya akhiri, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan wa'idwa liqa'ihi dukhra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para asatidz, para asatidzah, para bapak ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri Gresik, wa akhasa bi dzikri Ibu Ida Rahmawati, Magister Filsafat Islam. Yang kami hormati juga Bapak Suyatno. Dulu beliau adalah termasuk dosen kami. Beliau alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan panjang umur Bayatno, sekolah sangat berjuang membina mendidik di kampus tercinta ini. Amin ya rabbal. Para mahasiswa mahasiswi STIT Raden Santri, calon-calon generasi penerus warisan Al-Quran. Jadi kalau ada seorang mahasiswa yang kuliah di kampus STIT Raden Santri, ini termasuk calon pewaris Rasulullah. Kenapa saya katakan pewaris Rasulullah? Karena beliau-beliau inilah yang nanti akan mengganti, melanjutkan, mengestafet guru-guru dan dosen-dosen yang sudah tidak ada lagi, yang sudah nomor yang sudah berada di alam barzah, dan insya Allah cahidan inilah yang melanjutkan. Amin ya rabbal. Saya masih ingat, saya lulus tahun 1994 sampai berulang ya.
Sudah diuntung, tapi ini gede diuntung ini. Alhamdulillah, selamat. Ya Allah, zaman seperti itu saya kuliah rame karena waktu itu kuliah itu ada kelas kenetaraan, kayak tadi ada kelas kenetaraan. Kelas saya kelas murni, mahasiswa murni lulusan SMA, lulusan madrasah aliyah, lulusan pesantren kuliah. Kemudian ada lagi yang kuliah di kuliah jurusan kenetaraan itu. Guru-guru yang sudah negeri wajib kuliah dan itu menjadi teman kami sebagai tulangan di kampus. Makanya kampus STID adalah kampus 1000 guru. Amin. Amin. Ini tolong difirmankan. Mengapa dan kenapa? Sebab hanya di STID Raden Santri inilah guru-guru yang berada di sekolah mana saja, SMANO, SDNO, di sekolah di mana saja rata-rata ini dari SDID Raden. Di SMA Mawon ada 6 lulusan SDID Raden Santri. Vivi yang dari Gontor juga melanjutkan kuliah di SDID Raden Santri. Pak Lurah itu banyak yang kuliah melanjutkan di SDID Raden Santri. Menginginkan basic agama dan ingin mendapat gelar S1. Mudah-mudahan barokah semua. Karena itu saya generasi pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi itu mulai daripada sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, para asatidz, para dosen, para guru di STID Raden Santri, dosen di SMA mana saja, bahkan guru TK, guru PPG, dan sampingan inilah yang nanti akan menentukan generasi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pula ibu-ibu dari Kelurahan Rahmat Inggil ini. Alhamdulillah dia mewakilinya Ibu Lia, kebetulan di belakang dari Kak Ketok. Mengatakan dengan Ibu Lia ini selaku wakil kepala STID Raden Santri. Anakku mahasiswa saya akan menyampaikan 4 hal. Wong ini bijak mauludan, ku senang. Ojo sampai ono mauludan bahaya. Pak Bayaran. Ojo sampai ono mauludan gak seneng, itu bahaya. Bukan hanya bahaya serta. Sebab apa? Nah, ono mauludan, ono bayi lahir sing gak jelas, meniki dadi wong soleh apa ora, meniki dadi arek sing bakti ambek wong tuane apa ora, meniki dadi bajingan tewi apa dadi kiai apa dadi gak jelas. Lho ngono Bapak Ibu seneng. Seneng. Gak seneng. Lah, pinter. Masyaallah. Selawat masuk. Aku bisa astagfirullahaladzim. Ini tuh iman, keyakinan. Kelahiran Kanjeng Nabi tandane wong sing seneng marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seneng marang Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya di pesantren dulu, yang saya cerita sekitar 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, jadi biasa sekarang sudah 53. Ya, 40 tahun yang lalu kiai saya kecil. Dulu ada mauludan di Masjid Kembang Kuning Surabaya. Masjid Kembang Kuning Surabaya, Masjid ala Abu Sunan wal Jamaah. Kemudian ada orang Inggris yang mengadakan riset penelitian mengapa dan kenapa setiap maulud di negara Indonesia yang notabene negara Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Republik, kok meriah merayakannya di mana-mana, bukan hanya di kampus, bukan hanya di masjid, di kampung, di pelosok, di kantor, kok ramai. Maka dia mengadakan penelitian yang diteliti adalah Masjid Kembang Kuning. Karena mereka non-muslim, maka oleh para kiai sebagai seorang tamu dipersilakan untuk duduk tapi setelah ada di masjid, kemudian kiainya datang dan ternyata kiainya itu dipersilakan
tamu yang dari Inggris yang non muslim, bahkan durung sunat. Durung sunat. Sebab kok durung sunat gowo najis, koyok gedang. Wah, aku gedang. Kamu dulu gedang. Kok gedang? Gedang ini durung sunat, nek dipangan sebab apa? Sak kulit. Makanya ibu gak seneng ada gedang nang dipangan gak sak kulit iki sak kulit. Dipangan sak kulit iki gak seneng ibu nggih. Mesti dene sing sunah. Gak gelem ngono. Sebab apa? Sebab nggih, Pak. Nggih. Oleh kiai disuruh mandi. Disuruh masuk. Wah, durung sunat tak apa-apa wis gak sunat muga-muga oleh tidak. Oleh kiai disuruh masuk. Lurus di depan paimaman jadi kiai wong loro. Tidak ngerti kok. Ya bisa ngerti. Pas mahalul qiyam. Ada seorang yang tampan, yang bajunya indah, yang bajunya sungguh sangat mewah dan baunya semerbak wangi, masuk lewat pintu masjid, menyalami satu sama lainnya, terus keliling orang-orang yang baca selawat, keliling sampai ke orang tersebut. Setelah itu kembali selesai terus kembali menunggu. Lalu yang bisa melihat ini hanya orang Inggris. Bukan, kau bisa ngerti ya juga yakin banget. Setelah selesai acara, maka kiai ini ditanyai oleh seorang dari desa. Kiai sinten yo, bahasanya ada bicaranya. Siapa tadi yang datang? Yang datang siapa? Tidak ada siapa-siapa. Enggak, Pak Kiai. Saya melihat langsung bahwa ada seorang laki-laki yang tampan sekali. Saya belum pernah melihat seorang yang tampan seperti itu. Yang kedua, pakaiannya indah sekali. Saya belum pernah lihat seorang yang pakaiannya indah seperti itu. Dan saya belum pernah melihat dan merasakan bau yang semerbak wangi yang seperti itu. Kayaknya sedangkan itulah Nabi kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasul kami. Itulah yang kita peringati Maulid, dan itulah yang kita sedang bacakan sholawat. Beliau hadir di saat-saat kita membaca sholawat kepadanya. Dan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Angsal hidayah wonten ngersanipun Allah. Selesai acara langsung menghadap kiainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Hidayah datang barokah maulid Nabi. Makanya ini kalau maulidan, apalagi mahalul qiyam, di mana saja, kapan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, dan disitulah doa-doa mustajabah. Sebab apa dan kenapa mengapa? Karena doa mustajabahnya bersamaan dengan hadirnya Rasulullah, bersamaan dengan doa-doa yang kita baca dari qasidah berjanji, bacaan-bacaan nuansa doanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Rabbi ufili Rabbi fa'fili dunubi ya Allah dibarakatil hadid. Sudah ada penyakit, keluarga ini, si sakit, bawa air putih, bawa berikan kepada istrinya, suaminya, anak-anaknya, minumkan, tidak ada jadi obat. Makanan-makanan ini semuanya bangga, berbunga. Mengapa? Belum Rasulullah lahir, buah apa saja tidak ada. Belum Rasulullah lahir, air minuman macam-macam segala macam belum ada. Belum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah lahir, dalam kajian Majelis Saniyah itu tidak ada bintang-bintang yang ada di langit, semuanya gelap gulita menunggu kelahirannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu peringatan Maulid Rasul ini kita jadikan momentum. Siapa saja yang ingin meraih surga, maka satu hadis yang saya sampaikan, ya ayuhan nas ufsus salam wa ad'imut du'a wasilul arham wa sallu bil laili
wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Allahumma shalli ala Muhammad. 4 hal kalau kita ingin menjadi cinta Rasulullah, pecinta Rasulullah, pecinta Maulid Rasulullah, cinta kepada Allah, maka wahai manusia, Nabi bersabda, ufsus salam, tebarkan salam. Salam niku gampang napa nggih? Halo. Salam itu gampang tapi angel mulai ini. Makanya ngucapno salam itu sangat terhormat. Sehingga sunnah mengucapkan salam tapi jawab wajib. Saking pentingnya ya. Makanya khusus salam itu bukan hanya salam, senyum. Ganteng ya apa Pak Asti. Ganteng elek kan. Ganteng ngene nang iso guyu. Elek yo. Ganteng ngene nang gak tau ngucap salam, gak tau ngucap salam. Oh itu masuk elek. Ayo ya apa? Gak tahu senyum, gak tahu salam, wajahnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wajahnya tertutup rapat, tertutup napa? Hijab. Hijab apa? Karena tidak ada senyum, tidak ada salam yang ada pada dirinya. Maka umat Rasulullah yang selalu menyebarkan salam, umat Rasulullah yang banyak tersenyum. Abassumu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kaatik bondo warta benda, kaatik bondo apa-apa, cukup bondone bondo mersi. Napa benda mersi? Pamer puisi. Monggo nuwun sewu, monggo wong Jawa iku lho senyum tok. Nuwun sewu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi mengucapkan dalam sebuah hadisnya bahwa baginda Rasulullah, "Ma minkum min ahadin salima alayya idza mitu." Faja'a Jibril faqala, "Ya Muhammad, anna fulana bin fulan yaqra'uka salam." Fa aqulu alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi sing sehat. Kanjeng Nabi sampun nyampaikan ngeten, siapa saja yang ucap salam kepadaku sebagai Nabi Allah Rasul Allah, ucap salam kepadaku sebagai kekasih Allah, maka setiap orang yang mengucap salam kepadaku, Jibril seketika itu datang kepadaku. Ketika aku sudah mati nanti, aku sudah wafat nanti, aku sudah berada di alam barzakh, seketika itu Jibril datang. Secepat itu Jibril datang menyampaikan kepada baginda Rasulullah, Muhammad nuwun sewu Kanjeng Nabi, sak menika keluarga besar STI Raden Santri Kanjeng Nabi ucap salam datang panjenengan, ucap salam datang panjenengan. Boten cukup ucapaken salam datang panjenengan ya Rasulullah, tapi bersolawat dengan begitu banyaknya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab, fa'aqulu alaihi, mudah-mudahan wahai Jibril, saya berdoa mudah-mudahan wahai Jibril, siapa saja mengucap salam kepadaku, Allah memberikan keselamatan. Allahumma warahmatullahi, Allah berikan kasih sayang kepadanya, barokah ucap salam, wa barakatuh, hidupnya akan ditata oleh Allah, barokah dunyane, barokah akhirat. Ya Allahumma amin. Makanya salam itu perlu. Ono wong gak iso guyu masyaallah. Ya, ono wong ayu ya apa? Gak iso guyu. Kulo nanti pas tugas bensin. Cerita dhewe. Yo cerita wong liya kae. Tuku bensin ngarep wong ayu. Wis ayu gak jibang kok gede-gede aku lha Bu. Nyoro wong ayu yo ayu, jadi gede-gede kan. Ayu bisa. Dadakno mari ngono. Susu iku ngenteni. Susu kan ngenteni sing nglayani iki. Mari ngono karep kekon maju. Meneng ae, Mbah, nuwun sewu Mas nggih. Meneng ae rasane ati. Ayu tublak. Ngapunten ati kula matur. Iki wong ayu, tuas aku mau muji-muji. Iki menungso tapi dadari, ceketek. Tublak meneng ae. Bareng disusui ngacir ngono. Iyalah, wong ayu kok gak imbang ayune ambek atine. Aku lho niat apik-apik mon Bapak maju meneng ae. Sing ngeluki susuk iku mau sing kudu gawe pomi yo meneng ae. Nyawang kok bisa kelap. Wong iki ayu tapi tak bisu panjene. Antara pokok ambek
Bisu gak jelas soalnya gak jawab apa-apa belas, ya dijadi kokon mati gak belas. Begitu loh kayak. Jenengan yo ayu sih, yo ganteng, tapi senyum kepada keluarganya, senyum tanggal 6 ya senyum alhamdulillah. Ya pasti nek tanggal 6 senyum, mari bayaran. Bapak gak tanggal 6, tanggal tua malah tanggal selama wis bayaran. Alhamdulillah. Tanggal piro ae senyum, gak ada tanggal tua, tanggal muda, senyum. Bojone teko, masyaallah. Mas, kesel. Oh iya, kesel. Tak kok siapakan kopi iki? Gade. Teh iki gade. Susu iya, Dek. Susu apa Mas sembarang. Alhamdulillah. Lha ngono iku senyum. Iki boten direken. Wis adus dhewe. Mangan mano dhewe. Wis ngono ya, wis mangan tak tinggal. Wis pegel masak ket mau ngenteni sampe lain mau wedok. Ibu iki insyaallah akan beri kita Allah Maha dan senyum dan makanya kan Nabi ngulangi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ngeten iki lho, langsung malaikat Jibril langsung jawab. Malaikat Jibril budak. Ini dari mana? Jadi mubarak ora salam dari Nabi. Ya wis tak dengar muga-muga selamat oleh rahmati Allah oleh Allahumma ya rabbal. Sing salam tadi. Makanya ana wong budal haji, ana sing aku titip salam maring Kanjeng Nabi. Halo, angsal apa mboten? Mboten napa-napa, tapi nek adik lali dosa wong iki mau saken. Nggih. Wis gak usah ucap salam maring Kanjeng Nabi ta. Wis ucap salam dhewe ae. Nuwun sewu lho nggih. Beratno wong sing ngaji umroh. Aku titip salam maring Kanjeng Nabi yo. Apa iki? Muga-muga gak lali. Insyaallah wis, muga-muga gak lali. Barang nang kono lali. Mulai takoni, wis sampean ucapno salam nang mereka. Ya Allah lali. Ayo kok gak dosa. Makanya pun sing berat, sing enteng-enteng mau, wis sampe dongakno, iki dongakno sampe dongakno wong sing umroh haji supaya mabrur dan seterusnya. Begitu jamaah. Sing nomor kali wa at'imud doa. Ummate Kanjeng Nabi sing kepengin gampang mlebu swargane di samping senyum, salam dan sholawat itu nomor 2 adalah dadi wong sila. Wong loman iku sitoke cethek apa jeruk? Cethek. Wong cethek iku loman, wong sitoke jeruk iku medhi. Wis ae dikerayangi dhewe-dhewe cetoke. Wong Jawa niku sampe gak muncul. Ya Allah, wong nang medhite ngono. Ketara cetoke jeruk medhi, peting jubah, khil nyekel banyu lho gak netes. Saking apane? Saking medite sampai nang ngene bathuke ana tulisane MDT. Medit ya. Ana wong medit iku. Wong medit iku iso ora, Pak. Dhe bojo nang medit iku sakan sing lanang. Apa sing lanang? Yo gak tau tawa-tawa mbek sing lanang jaluk terus sing lanang. Ngene apa iki? Sampe kok nggih, Pak. Halo. Tapi wong wedok sing loman masyaallah kok Nyai Aisyah niku. Loman, nuwun sewu. Nyai Aisyah ku loman-lomane dia. Jadi Nyai Aisyah niku mungkin dalu sampean praktikaken iki. Jadi Nyai Aisyah niku wungu, ngertos wungu? Bahasa Jawa niku wungu ngertos. Halo, wungu. Wah, Jawa karo Jawa. Kan ngerti wungu apa? Wungu iku lho, terong sing wungu. Wungu. Bahasa wungu lah niku. Wungu iku bangun tidur. Bahasa Jawa sing halus iku wungu. Agar Nyai Aisyah niku ngelilir niku dadak ningali ngelilir sampeyan kok Kanjeng Nabi niku sujud di hadapan Allah. Sampai beliau kakinya niku bengkak kakean umat Kanjeng Nabi iki lek bengkak kakean apa? Kakean kolesterol, kakean pangan enak bisa lho. Umat Kanjeng Nabi sikile bengkak bukan karena apa? Bukan karena kakean ayam melepuh, kambing melepuh, sapi melepuh sembarang kalau akhirnya sikile abu. Soale mangane
mangane kakean, makane wa kulu wasrabu wala tusrifu. Mangan yo mangan, ngombe yo ngombe, aja akeh-akeh. Nek kakean niku nggarai asam aurat. Asam urat ku biasa. Asam aurat wis nemen abu. Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi jenengan pun dijamin swarga. Pun dijamin swarga kok jenengan sebab sujud wonten ngersane Allah mboten yak napa Kanjeng Nabi dijawab. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, senajan aku iki dijamin swarga, aku iki kepengin dadi hambane Allah sing akeh syukure, mangkane dalu tak temeni, aku gak ndongakno keluargaku tok, ndongakno umatku kabeh supaya dadi umat sing oleh rahmat lan oleh syafaatku mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kanjeng Nabi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sampe marek-marek Kanjeng Nabi. Marek-marek Kanjeng Nabi. Dadak. Kok di sini wis. Lemu soalnya, boten gak Kanjeng Nabi gak lemu langsing mah. Koyo aku ngene iki langsing. Kata wayanto. Kanjeng Nabi lemu gak lemu, guru gak guru. Ketika beliau berdiri, siapa yang berdiri sama siapa? Ketika ada orang yang tinggi, Kanjeng Nabi menyesuaikan ketinggiannya. Ketika Kanjeng Nabi berdiri, duduk bersama orang yang gemuk, Kanjeng Nabi menyesuaikan. Itu istilah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten nate dinggapi oleh lalat. Ono sing tak tahu dinggapi lalat. Halo. Ono. Ayo wong ketutupan kabeh. Nek ono umat Kanjeng Nabi sing gak tau ditempleki lalat berarti parek ambek zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten niki? Kanjeng Syekh Abdul Qadir wa kana sallallahu alaihi wasallam la yadisudu babu ala thiyabihi firatatal min jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Syekh Abdul Qadir itu gak tau ditempleki lalat, semut, barang-barang sing elek ini gak ditempeli. Bukan hanya kulitnya, juga asyab bajunya niku lho mboten ditempeli. Lalat mboten nanti sungkan lalat nemplek. Semut merambat mboten. Kerangkang gak tahu apa maneh kala cengking mboten nanti. Saking napane hormat saking gajah. Termasuk Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya Kanjeng Nabi niku langsung Nabi pula ganteng ini Nabi. Sinten diganteng Bu? Nabi. Sing gantengan Kanjeng anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Tahu Kanjeng Nabi sebagai rembulan, laksana rembulan. Engkau Rasulullah laksana matahari. Anta nurun fawqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Niku gantengi Kanjeng Nabi. Mboten-mboten Nyai Aisyah marek-marek. Mboten-mboten boten nyepeng Uli itu boten sing wonten jubah dipeteki ngeten Bu. Jenengan nate menteki ya, Bapak arek-arek Mas Wai Subhanallah. Preketeng. Sering alhamdulillah niku. Saat dia alhamdulillah setiap saat koreksional. Betul. Setiap saat kapan saja setia tanpa akhir, betul. Suwarto. Sinten kemawon ngeramut bojone suwarto. Suaminya yang sakit, istrinya ngerawat sampai kapanpun suwarto. Sebaliknya, siapa yang istrinya yang sakit, kemudian suaminya yang merawat suwarto. Makanya Aisyah mencari barang mata kinun sewu. Mungkin dengan praktekkan gambarnya. Kanjeng Nabi, nuwun sewu Kanjeng Nabi. Jenengan ngeresakaken kula napa boten Kanjeng Nabi? Ngeresakaken kula napa boten? Alhamdulillah. Pak, ini ngaji suami itu cocok kali kan tumbolnya tuh. Kanjeng Nabi, ini Nyai Aisyah langsung Kanjeng Nabi, Nyai Aisyah betul-betul. Kanjeng Nabi Aisyah pun siap mendirikan kamar untuk melakukan tugasnya sebagai seorang istri melayani suaminya. Tapi ketika Rasulullah Nabi aku tak nutup sholat Aisyah, nggih Kanjeng Nabi, kula tak wudu, kula tak nderekaken sholat panjenengan. Alhamdulillah. Wis turu-turu wis tutup-tutupno, aku tak turu ya sampeyan nek turu aku tak melek, sampeyan melek aku tak turu, wis tutup-tutupno, engko nek boten marek-marek kok ya ngono ae lain. Jajane direwangi itu suami istri yang betul. Itu Kanjeng Nabi loman Nyai Aisyah
analisa kayak ngoten. Kalau ada istri yang loman biasanya suami nih loh. Kalau istri yang medit biasanya suaminya medit. Wong medit itu elek. Ya, al-bakhilu as-sahiyu qaribun minallah. Wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nas. Wong loman iku parek ambek qaribun minallah, parek ambek Gusti Allah. Parek ambek sapa maneh? Parek ambek menungso, duwe menungso duwe kancane nang loman iku seneng kok ngerti. Seneng nang warung kopi enak iki, ana sing bayar. Dibayari kopi ini dadakno njaluk rokok belae. Nggih. Nate Pak kula niki gak nggih bakal contohaken. Pun sampeyan hitung kabeh wis kebetulan kula sing bayar metu dhisik Pak nggih. Matur ngoten ya gak apa-apa sih biro sih rokok wong rokok gak sak bakal mung situk ae. Pun Pak Bu sampeyan hitung nggih, hitung kabeh. Langsung marek. Tambah rokok setunggal nggih. Ya, ya gak apa-apa. Cuman enak nih dadi wong loman wae medit. Enak sing loman. Senajan entek 50.000 dipingno boten karo-karoan ganjarane. Rezekine tambah barok. Makane dadi wong lanang sing loman, dadi ya wong wedok sing loman suwar. Disenengi Allah, disenengi menungso parek ambek swarga ada tekan neraka iku wong loman. Aku monggo STIT bisa berdiri sampai tingkatan nanti barokah wong loman. Barokah wong loman. Perjuangannya para alumni pimpinan dan semuanya yang bergerak atas izin Allah SWT dan doanya para pendahulu semuanya, para pendahulu Kiai Roba Maksud, ya, Kiai Zainul Fuad Basir, Al-Walid Ayanda tersendiri, Pak Haji Asnanur, Bapak Ali Usman dan seluruhnya pejuang-pejuang semuanya. Beliau senang walaupun beliau sudah wafat, tapi STIT berdiri yang sederhana dan sungguh luar biasa ini tetap beliau senang mendapatkan sedekah jariah dari kita semuanya. Alhamdulillah. Maka lomano wal bakhilu ba'idu minallah, wong medhit iku ada teko Gusti Allah, ba'idu minanas ada teko menungso, ba'idu minal jannah ada teko swarga, qaribu minanar parek teko neraka. Iku wong medhit. Naudzubillah misyari jalik kangane sing loman ana apa-apa sing loman insyaallah dilomani. Sapa sing loman dilomani. Man yarham yurham. Sapa sing welas diwelasi. Sapa sing loman dilomani. Sapa sing medhit dimedhiti. Ngapok ora. Kale dimedhit, di wong medhit iku elek. Di bojo nang medhit iku soro. Apa kok soro? Gak enak kabeh sembarang kalian njaluk. Sembarang kan sampe kok ndelok ae. Sembarang kalian njaluk, katik tahu-tahu njaluk tok ae. Sing lanang ku njaluk terus. Ini njaluk kopi njaluk digawekno. Nggih mangan njaluk dipekno, sembarang kalian njaluk. Niku nek sing lanang mboten loman, sing wedok mboten loman. Waduh soro iki. Soro ni nek napa? Waduh si adik. Waduh Mas, ngono. Wis ngapik dhewe kok pengin saking sayangi ngoten iki perhatian sik. Oleh Pak sampean lho aku njaluk tolong sampean njupuk sego, ngepekno iwak. Cek sampean iku diulas marang Gusti Allah. Sebab sampean iku loman marang aku. Wa it amut doa loma. Pun kula tak cerita. Pun kula sampean. Wonten tiyang niku sing lanang niku nang swarga sing begitu. Kula panggil sing lanang nang swarga sing begitu. Malam itu ibundanya ayandanya sudah kembali ke atas. Kanjeng Nabi masih hidup. Ada seorang putri satu-satunya dari ayah dan ibunda tersebut. Masya Allah putri ini dahulu ngipi ketemu bapak tenggini suarga melayani minuman tenggini surga niku berikan minuman kepada orang ahli surga bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enak melayani ngoten niku ngipi ngoten. Ngoten tamat niki wau anak ini. Ya. Umi mulai ngerti dhewe. Napa Umi? Umi mulai ngerti dhewe. Umi koyo ngono piye. Sembayang ya sak kok dhewe. Sedekone yo medhit. Gak tau sedekah barat kalian angel. Saiki Umi ten pundi? Umi ngono ngene napa. Ngoten kula nyuwun minumane Pak ya, nyuwun minumane. Ojo iki gawe wong sing ahli swarga. Ojo kei ngombean iki. Apa sebab iki khusus untuk penghuni surga. Maksud dadakno anak. Ngipi lho. Ngipi.
dipendetaken, bareng dipendetaken kok mantan terus manggi ibu. Sama itu tenggene entero. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya ini tangan kirinya ini ada secuil gaji yang panas, kemudian membawa sepotong kain yang dipupuk-aken ngeten tangane. Dipupuk-aken ngeten tangane. Allah, saking panasnya. Mboten-mboten dugi anak ini kok. Niki lho iki sampean injek niki Bu sampean unjuk. Niki minuman saking swarga. Mugi-mugi panjenengan waras iki tangan niki jenengan injek niki. Ayah niki nek ing swarga nglayani sedaya penghuni surga maring minuman saking Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Barang diombe tangan ibu langsung anak niki wau ngelilir tangane sing tangan kanan, sing maringi tangan kanan niki wong ujian langsung tangane setruk jempe tangane cek zaman sakniki setruk zaman biyen jempe. Dadi akhir tangane ditaleni ambil kain plek diunjukno mana plek ngoten. Napa sebab tidak boleh memberikan minuman ahli surga untuk ahli mantan-mantan suara kanjeng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kula mawon kanjeng. Kula matur. Kula dawuh ngipi ketemu ayah kula, ibu kula ten swarga, bapak kula, ibu kula ten neraka. Dadak ibu kula niki mawon kaya ngoten. Neraka longso kula. Apa ibu? Ibu kula niku medhit mboten nate sedekah. Sedekah nek ana secuil gaji, sedekahne titik medhit. Seperti secuil gaji, medit seru sodakun. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Akhirnya bener. Kalau unjukan, paringi unjukan. Dadak kalau paringi unjukan, ibu kalau waras tangane, mantan tangan kalau jembe kanjeng. Jenengan obati kanjeng Nabi, jenengan doa kanjeng Nabi, diobati kali kanjeng Nabi. Gak ada cukup obatannya aneh. Cukup dicupukno lalu dikumpul kayu. Diwacakan nopo oleh kanjeng Nabi, buat wonten keterangan iki kitabe dipupuk tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat tangan iki. Paras. Pupukane kanjeng Nabi. Sami ketika Sayyidina Abu Bakar sing sipune niku aduh kena kala jengking. Tapi Sayyidina Abu Bakar mendel kemawon. Sungkan kali kanjeng Nabi bicarakan awake pawon. Abu Bakar jenengan kok panas mungkin kanjeng Nabi boten napa-napa. Pancene kondisine awane panas. Lah iki sampeyan iki loro. Boten kanjeng boten napa-napa. Iki kan sikile sampeyan kok ragu. Nggih kanjeng Nabi ngapunten pengin kala jengking iki. Akhire ten kene kuwi niku kanjeng Nabi cukup napa? Donga kali kanjeng Nabi nyuwun wonten dito. Ade pingkal dito bisa pelan-pelan waras kempes iku isine kanjeng Nabi ayi dirinya. Makanya nek kanjeng Nabi ngidu nun sing sederhana kan sahabat sederhana ngoten. Kanjeng sederhana yo apa? Arep ala barokah sebab nuwun sewu lahir-lahirnya Rasulullah itu wangi. Wah keringete kanjeng Nabi wangi keringete sampean kula lep bus ambune boten kalau pancen iki umate kanjeng makane rekso nak wangi iya punya semprot lek wah payu Gusti Allah mati ngoten nggih mboten napa-napa ya napa carane supaya dadi wong sing sing nomor itu wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Punya kakak, punya kakek nenek sambung, punya ayanda ibunda sudah tidak ada, paman pipit jangan diputus. Insya Allah akan menjadikan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silu arhamakum, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahim walaupun hanya mengucap kalimat salam. Saat ini silaturahim hampir banget itu atau Semarang, Jakarta, luar Jawa cukup silaturahim lewat telepon itu termasuk silaturahim WA itu termasuk silaturahim lewat alat komunikasi. Ojo silaturahim tok bapak di telepon itu ai yo telepon wayahe riyo gak iso teko gak apa-apa tapi transferen dadi wong sing loman maneh napa nyambung silaturahim ya Bu ngapunten saya banyak kerja niki mboten sakit cuti S2 Bu kali kalau saged rawuh ten jenengan ten Kalimantan
Kula lagi terjawab seperti ini. Insyaallah riyo besar kula tak sowan Idul Fitri iki boten saged niki. Kula uri Idul Adha niki kula tak mriko. Pun kula transfer pun nggih jenengan tingali ten gene niku tabungane jenengan pun kula transfer 5 juta. Alhamdulillah. Wis gak teko wong. Transferane gak teko pisan. Mari ngono iki gak ngabari blas. Anak model opo ngono iki. Lali nek sukses iki teko barokah wong. Yang terakhir wasallu billaili wan nasumiyah, sholatlah di tengah malam sementara manusia pada tertidur lelap seperti yang diamalkan Rasulullah. Panjenengan turun banget apa maneh sakniki subuhne jam 4 kurang. Justru nek subuhne jam 4 kurang iki akeh wong keri nan apa sebab kerasa se isuk roro jam 5 roro jam setengah 6 anggane subuhne dobel usolli fardhu subhi qadaan kawanan wa kirinan lillahi ta'ala. Naudzubillah min syarri. Apa sampe kirinan? Iya aku mari salat malam. Gak salat malam kok garai nopo dua ngilangi sholat subuh. Makanya sepertiga malam terakhir yang diajarkan Rasulullah yang paling utama sepertiga malam terakhir. Jangan sepertiga malam pertama kedua rawan subuh ini. Ibaratnya kepingin golek iwak kakap kelangan iwak, kepingin golek iwak mujair kelangan iwak kakap, kepingin oleh sembahyang dalu kelangan sembahyang subuh ini kelangan apa? Ngobat-ngobat dia sholat malam pada subuh itu betul. Makanya sepertiga malam terakhir. Jam itu nih, lek subuh ini jam 4 kurang berarti jam 3. 1 jam menjelang subuh sholat malam, bangun malam, puji dengan mau Quran, mau sholat tahajud, ngopo kemauan, insyaallah mustajab doa dikabulkan oleh Allah. Sebab itu jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat panah, Rasul menyampaikan tidak ada panah yang tidak sesuai dengan sasarannya. Panah yang dilepaskan anak panah tersebut pasti akan sampai dan sesuai dengan tujuannya. Apa itu anak panah yang mana? Anak panah yang diarahkan ketika sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang ingin derajatnya di sisi Allah mulia, di sisi Allah tinggi, maka sholat malam itulah yang membuat diri kita menjadi hamba-hamba yang mustajab. Seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita diberikan Allah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh solihah selamat dari musibah, bala, penyakit dan segalanya diberikan oleh kekuatan lahir dan batin barokah sholat malam. Tadkhulunal jannata bisalam, yang terakhir maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan aman, selamat dan sentosa lewat 4 cara. Napa Mas Dullah? Halo, kali dan apa Mas? Senyum dan salam. Yang kedua, dadi ya wong sing lo. Yang nomor 3, sambung silaturahim, dan yang keempat adalah sholat malam. Termasuk jaga sholat fardu kita, lebih-lebih sholat berjamaah yang menjadi amalan andalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kula panjenengan sedaya barokah dunia ini, barokah akhirat. Pun kita perlu menjadi lebih mohon dengan seperti yang menawi waktu yang berbicara tentang sahnya tersebut. Akhirul hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih.